Halo teman-temanku semua dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia. Oke, pada kali ini saya berada di ladang, ini masih dalam proses penyiapan lahan dan juga penanaman dari jenis umbi. Nah, kenapa saya menanam umbi lebih cepat? Karena seperti yang sudah saya bahas di video-video saya yang kemarin, untuk penanaman katak itu saya positif menunggu untuk musim hujan. Baik teman-temanku, sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen untuk mendukung channel ini lebih berkembang. Baik teman-temanku, saya lanjut videonya. Untuk jenis umbi yang saya tanam yaitu ada yang sudah seperti ini bentuknya. Ini bekas kena cangkul yang waktu pembongkaran kemarin. Tapi ini selagi kita bisa merawatnya, ini umbi bisa bagus, bisa kering, dan kemudian bisa tumbuh tunas lagi. Tapi ini nanti tumbuhnya tidak satu batang ya. Ini bahkan sudah keluar mata tunasnya, ini banyak sekali ini. Nah, kenapa umbi porang itu tidak bisa bulat seperti biasanya? Ini untuk pengalaman yang sudah saya lakukan kemarin, yang sudah saya alami kemarin. Kenapa umbi porang bentuknya seperti ini? Bahkan ada yang panjang itu seperti angka 8, itu juga ada. Dan ternyata setelah saya selidiki ataupun saya pahami, itu ternyata kita itu terlalu dalam menimbunnya. Jadi sebaiknya untuk teman-teman yang masih mau menanam, itu sebaiknya kita harus memperhatikan bagaimana cara atau pola tanam yang benar-benar bagus. Sebenarnya tanaman porang ini mudah untuk menanamnya, itu sangat mudah sekali dan tidak ribet ataupun nggak usah dibikin yang neko-neko. Itu sebenarnya sudah bisa tumbuh, karena porang itu sendiri habitatnya di hutan, dan di hutan itu kalau katak itu cuman jatuh di bawahnya itu aja udah bisa keluar umbi yang besar. Dan untuk umbi yang seperti ini memang terlalu dalam menimbunnya, jadi bentuknya seperti ini. Dan ini nanti tumbuhnya banyak sekali. Jadi untuk satu umbi ini nanti, ini setelah keluar batang, keluar tunas, itu nanti akan berubah menjadi banyak umbi. Jadi tergantung pohonnya, tergantung batangnya ini nanti berapa, yaitu yang
jadi umbi. Jadi ini umbi ini nanti sudah tidak bisa besar lagi. Umbi yang seperti ini tidak bisa besar lagi, dan ini nanti yang keluar umbinya itu di bawahnya, di bawah tunas ini, di bawah tunas itu kemudian keluar akar. Jadi di bawah akar, kemudian akar itu akan tumbuh di atas umbi yang asli ini. Nah, itu nanti akan berbentuk umbi lagi. Jadi istilahnya umbi ini nanti akan membusuk, kemudian tumbuh umbi di atasnya lagi. Jadi umbi ini nanti akan membusuk. Itu sistem pembentukan umbi pada tanaman porang. Kemudian lain lagi dengan umbi yang masih seperti ini. Umbi yang bulat seperti ini nanti tumbuhnya satu di tengah, yang ini keluarnya di bekas batang yang kemarin tumbuh. Ini nanti tumbuhnya satu di sini. Ini nanti umbi bisa besar karena sistem tumbuhnya itu tidak seperti umbi yang ini tadi. Kalau ini masih proses pembuatan umbi, kalau ini adalah proses pembesaran umbi. Dan ini nanti sama, ini akarnya juga keluar dari atasnya sini, Nah, dari bawah akar itu udah ada umbi yang ini. Jadi ini nanti umbinya, yang umbi yang ini bisa besar. Jadi umbi mini bisa besar. Itu lain lagi dengan katak itu untuk menjadi umbi itu lain lagi dengan umbi yang untuk proses pembesaran seperti ini. Nah, kalau katak itu sama seperti umbi yang ini, tadi. Seberapapun besar kataknya itu pasti katak yang ini katakan ini katak tumbuh di sini. Ini nanti kataknya juga tidak akan membesar. Nah, kataknya itu nanti busuk, kemudian terbentuk batang-batang itu tadi, kemudian terbentuk umbi. Untuk katak yang seperti ini, katak yang buat kita tanam itu nanti busuk ataupun kering. Jadi kataknya tidak menjadi umbi itu. Ya, cuman kalau kita ambil katak yang besar, kita tanam dengan katak yang besar, itu nanti hasil batangnya, tumbuhnya batang itu besar, kemudian umbinya cepat besar. Kalau katak mini, katak kecil itu kan tumbuhnya juga kecil. Jadi untuk pembentukan umbi itu kan agak lambat karena batangnya kecil. Logikanya aja kita bisa bandingkan, batang apa aja yang udah besar itu pasti isinya kan juga besar. Sistem pertumbuhannya juga cepat, enggak seperti yang masih kecil. Itu pengalaman yang sudah saya pelajari, karena saya belajar itu bukan dari buku atau bukan dari mana-mana. Saya belajar itu dari pengalaman yang sudah saya alami selama saya menanam tanaman porang tersebut. Dan kenapa untuk penanaman saat ini saya tidak memakai pupuk dasar, itu karena untuk pemupukan yang pertama itu saya setelah ini nanti umbi-umbi ini nanti keluar tunas, itu baru saya kasih pupuk di atasnya sini. Karena apa?
karena akar dari porang tersebut itu ada di atas umbi. Jadi kalau teman-teman memberi dasar itu kan di bawah umbi, sebenarnya sama aja sih, cuman enggak begitu ribet kalau nanam pupuknya menyusul, itu enggak begitu ribet seperti yang kita nanam kita pakai dasaran. Tapi pendapat petani satu dengan yang lain itu tentu saja berbeda. Jadi itu masalah pupuk dasar atau memakai pupuk dasar atau enggak itu tergantung kita sendiri bagaimana bagusnya, itu tergantung kita sendiri. Jadi tidak dianjurkan untuk begini itu namanya kita petani, kita juga sudah bisa menganalisa dan kita sudah biasa menanam. Selain tanaman porang kita juga menanam tanaman yang lain, dan sistem tumbuhnya porang itu sama seperti tumbuhnya tanaman-tanaman yang lain. Baik teman-temanku semua, sekian dulu video dari saya atau sharing dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan teman-teman semua. Sekian dulu, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.